back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu beberapa laboratorium yang ada di jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Nah, ini tuh menjawab dari pertanyaan teman-teman yang tanya, kalau nanti kuliah di Teknologi Hasil Pertanian khususnya teknologi pangan itu nanti praktikumnya di mana ya, laboratoriumnya di mana. Nah, biar teman-teman gak shock, aku kasih tahu di video ini meskipun nanti ya saat ospek teman-teman akan diperkenalkan ke setiap laboratoriumnya. Untuk laboratorium teknologi hasil pertanian, mulai sekarang aku sebut THP aja ya biar lebih singkat. Itu rata-rata ada di gedung C, meskipun ada yang tersebar di gedung lain juga. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman datang ke Fakultas Teknologi Pertanian, langsung cari aja gedung C. Nah, ketika teman-teman masuk ke gedung C, di depan situ ada resepsionis. Nah, laboratorium yang pertama kita akan cari tahu yaitu Laboratorium Teknologi Pengolahan Pangan atau sering disingkat TPP. TPP ini ada di mana sih laboratoriumnya? Jadi setelah teman-teman masuk ke gedung C lantai 1, belok kiri aja terus mentok sampai ujung. Nah, laboratoriumnya ada di sebelah kanan. Kalau teman-teman mau mastiin, di situ udah ada tag nama ruangannya di atasnya pintu. Di situ ada tulisan Laboratorium Teknologi Pengolahan Pangan. Nah, sebenarnya di laboratorium ini isinya apa sih? Nah, di laboratorium TPP ini isinya adalah semua peralatan yang itu berhubungan lebih ke fisik sih, pengolahan fisik. Jadi kalau misalnya teman-teman praktikum nanti ya di semester, nggak tahu teman-teman dapatnya di semester berapa, praktikum yang simple misalnya memasak, merebus, menggoreng, ngoven, itu semua peralatannya ada di laboratorium TPP. Termasuk juga kalau misalnya nanti teman-teman penelitian untuk yang uji fisik itu pasti menggunakan TPP karena di situ ada colorimeter buat ngecek warna, ada tensile strength buat nguji kekerasan atau kelenturan suatu bahan, dan juga yang paling umum dicari adalah water bath. Nah, di water bath ini kalau misalnya teman-teman penelitian pakai maserasi atau pengadukan kayak gitu yang membutuhkan waktu lama, water bath ini yang paling dicari. Alat-alatnya itu banyak banget, tadi cuma beberapa yang aku sebutin karena emang ada beberapa alat yang sering banget dipakai dan antri banget, sementara yang lain itu jarang dipakai. Mestilah selalu ada yang kayak gitu ya di laboratorium. Nah, terus semua peralatan ini bisa kamu gunakan saat praktikum dan juga saat nanti penelitian skripsi. Jadi kalau misalnya nanti penelitian skripsi, bagi kamu yang mahasiswa teknologi hasil pertanian bisa langsung ke laboratorium, terus nanti alurnya adalah kamu mengisi buku untuk untuk masuk laboratorium. Terus di situ kalau misalnya kamu minjem loker ya, kamu bisa pinjam loker sama minjem glassware. Nah, ini juga nih salah satu keunggulannya. Jadi di TPP itu tersedia berbagai macam glassware dan kamu bisa pinjam beberapa glassware. Yang penting kamu catat, kamu minjem glassware apa, mungkin kamu pinjam tabung reaksi atau mungkin gelas ukur. Nah, itu dicatat semua, minjemnya berapa banyak, mereknya apa. Terus melapor juga ke laborannya kamu minjem apa, dan nanti kalau misalnya kamu buka loker di situ, kamu juga harus lapor peminjaman loker ya. Terus udah nanti kamu dapat kunci dan bisa naruh semua barang-barang kamu termasuk bahan dan glassware yang udah kamu pinjem di loker tersebut. Nah, setelah itu kamu bisa mulai penelitian. Sebenarnya perlu nggak sih minjem loker? Sebenarnya minjem loker tuh nggak wajib. Jadi kalau misalnya kamu mau pulang pergi bawa alatmu ke rumah atau ke kosan silahkan aja. Cuma ribet kan, apalagi juga ada alat yang mungkin sensitif terhadap suhu, sensitif terhadap cahaya. Nah, kalau bisa kamu bawa keluar laboratorium kemungkinan produknya akan rusak, jadi lebih baik kalau misalnya ditaruh di lab ya lebih baik kamu minjem loker. Lagian lokernya murah banget kok, sama glassware juga. Nah, glassware itu juga murah, jadi kan kita cuma pinjem ya, pinjem cuma berbayar sewa sih. Nah, jadi kita sewa, terus nanti kalau misalnya udah selesai nge-lab, terus mau tutup lab, nah kita itu nanti akan lapor ke laborannya, nanti akan dihitung minjem lokernya berapa lama, glassware yang dipinjem berapa banyak dan berapa lama, alat-alat yang kita pakai apa aja. Ya udah kayak gitu. Terus udah itu kita tutup loker dan ya udah selesai. Baru kita bisa nanti ujian. Nah, untuk TPP ini kekurangannya adalah labnya selalu penuh. Kenapa? Karena memang untuk S1 ya, terutama kalau misalnya teman-teman ngambil minat teknologi pengolahan pangan, maka biasanya itu bikin produk, dan untuk pengujiannya masih simpel-simpel aja. Maksudnya kayak nguji fisik, kimia, biasanya ya produknya itu bikin produk, terus udah itu nanti diuji fisik, kimia, sama sensori. Itu biasanya, jadi yang simpel banget. Karena itu oke lah misalnya cuma satu orang, tapi gimana kalau misalnya satu kelas melakukan pengujian yang sama, bikin produk, terus nguji fisik, kimia, sensori, otomatis kan lab TPP akan penuh banget. Nah, itu juga yang bikin labnya jadi panas, karena udah orangnya banyak di dalam, terus udah itu alatnya
aktif semua, jadi lebih panas sekalipun di situ ada AC, cuma ya emang jadi nggak kerasa gitu. Overall, TPP ini sangat menyenangkan laboratoriumnya, terus udah itu laborannya juga enak, maksudnya nggak kaku dan laborannya asik juga. Jadi kita kalau misalnya mau nanya nggak ngerti atau misal kita mau pakai alat tapi nggak tahu cara pakainya, nah itu semua diajarin sama laboran. Dan juga gini, setiap kita masuk laboratorium ya, sekalipun kita sudah pernah praktikum, tapi misalnya kita mau penelitian di laboratorium TPP nih, kita itu nggak boleh langsung buka loker terus itu langsung penelitian. Jadi kita harus ada kayak apa ya, tour labnya dulu. Nah jadi kita dikasih tahu ini alatnya ini, cara menggunakannya seperti ini, terus dikasih tahu juga misalnya alat yang ini agak rusak, yang ini nggak boleh dipakai, semuanya kayak dikasih tahu, tergantung dari kondisi saat itu. Nah terakhir, sebelum saya menutup video ini, jadi ini ketentuan di laboratorium per Desember 2020. Kalau misalnya kamu nonton video ini tahun depan, 2 tahun depan, atau tahun depannya lagi, mungkin ketentuannya akan berubah. Tapi selama ini ya, selama aku kuliah sejak ya 8 tahun lalu, nggak ada perubahan yang signifikan sih. Maksudnya ya kurang lebih masih sama seperti itu, meskipun dulu laboratoriumnya nggak di gedung C. Gitu aja, terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Di video selanjutnya aku akan bahas tentang laboratorium kimia dan biokimia pangan. Terima kasih.